basic itu kita jaga. Jadi biasanya 2 tahun pertama atau 1,5 tahun pertama itu betul-betul learn basic. Mereka harus betul-betul bukan kita membatasi dunia digital ya, tapi kemampuan tangan, kemampuan untuk bikin market secara freehand itu kita ajarkan tetap. Jadi kita tidak menghilangkan itu karena bagi kami itu adalah dasar fundamental dasar mereka untuk berkembang lebih jauh. Nah, di situ Pak yang saya ajarkan kepada mereka bahwa jadi hari pertama saya ngasih kuliah itu saya tekankan bahwa dalam hidup kita pertama kali yang kita ketemukan itu belum tentu benar. Apa kabar Sobat Properti? Berjumpa kembali. Kali ini kita tema channel baru ya bro? Iya betul. Apa namanya? Kita mau fokus ke edukasi. Jadi apa nih? Re-Insight. Salam Properti. Oke, sebelah saya nih Bro Reno, saya manggil biasa gitu ya. Beliau bersama saya ngawal channel baru bernama Re-Insight. Mungkin bisa kenalkan Bro Reno. Ya. Bro Reno. Hari ini khusus kita kedatangan tamu dari teman-teman di UNTAR, Departemen jurusan Arsitektur dan Sipil. Mungkin boleh perkenalan singkat mungkin. Saya kenalin Bapak nih. Ini Pak Oi Fukin, kan udah megang catatannya. Betul. Beliau dosen teknik sipil, di sebelahnya Ibu Maria Veronica Giada ini. Ganda. Beliau adalah ketua program studi S1 Arsitektur Universitas Tarumanegara. Terima kasih sudah datang. Nah, kita ini channel baru, kita coba mengulik nih, jadi lebih dalam sih. Kalau saya orang awam nih, industri pasti ada irisannya dengan dunia pendidikan itu. Betul. Ini pemasok orang-orang yang udah ini dari mana? Dan UNTAR sebagai punya rekam jejak banyak nih kalau di RE ya, Pak. Ya. Gimana sekarang industri pendidikan terkait dengan properti ini, Pak? Peminatnya makin banyak atau semakin berkembang karena di dalam banyak teknologinya. Betul ya. Perkembangan zaman. Tapi mungkin di highlight dulu mungkin. Jadi gimana Pak di UNTAR sekarang kondisinya? Kalau menurut saya sekarang ini peminat memang agak menurun sedikit akibat dari COVID ya. Akibat dari COVID ya. Tapi kelihatan sudah mulai dengan penerimaan mahasiswa baru sekarang meningkat lagi sekarang. Kelihatan sih. Dan sebenarnya kalau saya dari teknik sipil itu saya rasa masyarakat paham bahwa namanya sipil kemana aja. Betul. Ya, ke bangunan, ke jalan, ke bendungan, kemana, dan itu semua diperlukan gitu loh. Apalagi Indonesia lagi bangun infrastruktur fokusnya jadi sangat diperlukan kalau menurut saya begitu. Dan kita dari UNTAR sih menurut saya sudah siap ya. Kita emang cukup lama, kita udah 60-an tahun lebih, dan bidang-bidang jurusan itu semua ada. Berapa lama jenjang edukasinya biasanya kalau di? Kalau yang S1 kita 4 tahun ya Bu ya. 4 tahun. 4 tahun sampai semester 8. Kalau S2 itu 1,5 tahun, S3 ya 3 tahun. Panjang juga. Cukup panjang. Arsitek similar ya? Kalau arsitek kita 4 tahun, tapi kita akan ada jalur profesi. Jadi untuk akreditasi arsitek profesional itu harus menempuh pendidikan lagi namanya PPAR gitu. Dari UNTAR akan buka juga. Itu semacam sertifikasi begitu? Ya, jadi bukan sertifikasi Pak. Jadi dia pendidikan di arsitektur itu kan 4 tahun. Tapi untuk menjadi seorang arsitek profesional dia harus menempuh pendidikan 5 tahun gitu. Bisa saya tambahkan, jadi sekarang ini kita diharuskan ada gelar profesi Pak. Gelar profesi. Jadi seperti dokter. Ada koasnya. Jadi lulus sarjana kedokteran belum bisa praktek dokter. Ini nggak cuma di arsitek, sipil pun demikian. Kita harus ada. Itu memenuhi undang-undang. Jadi sebenarnya itu lebih mempersiapkan mereka juga untuk terjun langsung ke lapangannya gitu ya, supaya mereka lebih bisa matang gitu ya dengan jalur itu. Sudah 60 tahun lebih ya? Iya, 60 tahun. Kita mirip nih, kita usianya mirip. Arsitektur dan sipil bersama, apalagi arsitektur sipil kan mesra ya, biasanya oper-operan kerjaan. Iya, semoga ya Pak. Antara teman atau kadang-kadang musuhan juga, kadang-kadang kalau arsitek terlalu liar, sipil bisa teriak. Betul Pak. Nah, tapi bersama bertumbuh nih, berkembang zaman sampai sekarang dalam 60 tahun, apa yang paling signifikan nih pertumbuhannya dari segi zaman? Kalau dari arsitektur memang sebetulnya kalau secara basic building gitu ya, sebetulnya sama gitu ya, secara building technical. Tapi yang memang selalu involve, terutama kadang kita malah harus keep up dengan mahasiswa kita gitu ya, karena mereka kan generasinya selalu bertambah ya, bertambah kemudian menjadi X, Y, Z gitu ya, itu teknologi sih Pak. Jadi kadang kita justru belajar dari
kita sendiri yang di dunia akademik itu kita harus keep up dengan menyambut mereka gitu ya, apalagi sekarang mereka sudah masuk AI gitu ya, dan mereka udah menggunakan ya secara sadar gitu. Nah, hal-hal itu yang kita harus supaya itu bisa dimanfaatkan justru bukan untuk istilahnya manipulasi gitu ya, tapi untuk memanfaatkan untuk merging dengan ya advising ya. Jadi kalau memang akademisi AI itu satu sisi juga memang semua tugas dikerjain otomatis gitu ya. Tapi kalau kita explore AI lebih dalam sebenarnya ada juga misalnya bidding layout, generatifnya itu kan juga positif kan. Meringankan tugas jadi kita manusia bisa fokus lebih ke analitiknya. Dan eksplorasi bentuk sih. Itu yang menjadi lebih explore ya di dunia arsitektur gitu. Kalau dulu mungkin ya kotak gitu ya, kalau sekarang kan mereka bisa eksperimen gitu ya. Dengan dunia digital itu memungkinkan mereka bereksperimen dengan lebih luas. Dan sekarang kok kemampuan komputasi juga lebih tinggi kan. Betul Pak. Nah, untuk menjaga orisinil pemikiran karya itu tanpa ada dengan ada teknologi itu harus yang dijaga seperti apa sih kalau di arsitektur ada AI, gitu, ada ini gitu, di arsitektur kalau terutama kita di S1 ya, kita jaga memang kemampuan dasar basicnya Pak. Jadi kita kan sudah meluluskan kita meluluskan sudah 6.000 alumni gitu ya. Jadi kita juga mendapatkan feedback dari alumni mereka yang sudah bekerja. Jadi basic itu kita jaga. Jadi biasanya 2 tahun pertama atau 1,5 tahun pertama itu betul-betul learn basic. Mereka harus betul-betul bukan kita membatasi dunia digital ya, tapi kemampuan tangan, kemampuan untuk bikin market secara freehand itu kita ajarkan tetap. Jadi kita tidak menghilangkan itu karena bagi kami itu adalah dasar fundamental dasar mereka untuk berkembang lebih jauh. Nah, mulai tahun kedua gitu ya, semester 4, nah boleh mereka bereksplorasi dengan dunia digital, AutoCAD masuk, BIM masuk, tapi dasarnya itu mereka sudah punya basic yang kuat untuk fondasi ya. Kalau di sipil kira-kira bagaimana Pak? Saya kira sama ya, kita ada dasar yang kita harus pertahankan. Termasuk saya hari ini pun baru nyidang mahasiswa S1, jadi penelitiannya memakai software loh. Jadi kita tidak mengizinkan hanya software, harus dibandingkan dengan manual. Gitu, hitungan tangan manual ya, entah itu pakai bantuan Excel terserah. Konvensional ya? Iya, perhitungannya matriksnya atau apa, mereka harus tahu. Kalau enggak, dasarnya mereka cuma percaya komputer atau software kan bahaya gitu. Itu ada yang lucu sebenarnya di film komedi. Jadi waktu lagi kasus urgent, dia perlu ngitung karena udah terbiasa dengan otomasi komputer, tiba-tiba komputernya harus update. Waktu itu landing di bulan atau semacam itu. Jadi tetap orang pada dasarnya perlu refer kemampuan analognya dia harus punya dulu ya. Jadi kadang-kadang orang cukup lupa bahwa teknologi itu cuma alat bantu aja gitu. Esensinya kita harus miliki. Kalau enggak terlalu manja gitu kurang lebih. Sama sense-nya Pak. Ya sense-nya. Sense-nya penting gitu. Karena waktu ngedesain kita kalau ngitung struktur itu juga pakai software, walaupun yang software lama ya, Types dan lain-lain itu, tetapi hasilnya itu tetap harus pakai sense kita apa benar kan gitu. Betul. Kalau untuk gedung tinggi kita udah nggak mungkin manual ya, tapi sense kita harus jalan. Betul. Ya. Sama juga mungkin di arsitektur gitu ya. Jadi kalau misalnya kita melihat mungkin 3D visualisasinya bagus sekali secara digital. Animasi tuh mereka terus terang kalau mahasiswa Untar tuh jago banget untuk bikin sebuah dunia animasi gitu ya. Tapi kita harus lihat mereka scaling di market manualnya, market 3D betulan itunya betul tidak gitu ya. Kadang itunya bisa miss gitu. Nah, itu yang kita jaga. Jadi balancing antara itu karena apa biasa Bu? Karena kadang di dunia digital itu kan kita tidak bisa melihat tangible-nya kan kurang ya Pak antara dunia mayanya dengan misalnya scalingnya. Jadi scaling, sense of ruangnya, space-nya itu yang mereka harus mereka harus pahami betul. Tapi kalau udah itu mereka ya mereka bisa explore dengan jauh sekali sih. Ya, karena pada dasarnya juga arsitektur itu kan human-nya sebenarnya. Betul, human dimension-nya juga sangat penting. Kalau misalnya presisi aja dari hasil 3D ketika langsung di 3D printing itu kan presisi sekali by scale. Tapi terus juga kalau mau experience ruangnya lewat VR juga orang bisa jalan di tengah-tengah bangunan itu. Cuman kan mungkin sensible-nya ya, apakah memang usability-nya apa, dan komputer kan juga kita yang mendikte gitu kan. Komputer itu untuk memudahkan eksplorasi kita. Gitu. Tapi tetap fundamentalnya, fungsionalnya kita misalnya harus paham dengan laser cutting,
3D printing. Nah, itu yang kita juga sediakan di lab kita gitu. Lalu kalau di kampus itu bagaimana? Dari jurusan arsitek sendiri terhadap sipil, anak-anaknya apakah nongkrong bareng? Ada proyek yang mereka kolaborasikan atau bagaimana? Kita pernah ini ya Pak, kolaborasi kebetulan dengan Pak Fukjin juga nih. Pas Sayembara gitu ya Pak ya. Kita sayembara pernah. Iya. Ikut lomba, jadi kita pilih grupnya itu ada yang dari arsitek, ada yang dari sipil, campur S1 dan S2. Kita combine. Hanya 2 jurusan atau ada jurusan pelengkap lain? Ada Karena waktu itu 2 ya. jurusan. Oh, karena konteksnya building ya? Betul, Ya. mengenai itu doang sih lomba. Jadi nggak sampai ke electrical dan mechanical ya. Tapi kita combine. Tapi kalau di kampus, kalau saya lihat mahasiswa sih combine ya, dan mereka suka berbaur ya. Kan S1 juga dekat dengan Dalam satu gedung ya? Atau Dalam satu gedung, satu Pak. gedung gitu loh. Dan dalam satu fakultas kita masih ya. Dan kita kalau ada lomba karya ilmiah di tempatnya arsitek, tahun ini lomba karya ilmiah di tempatnya kita gitu loh. Iya. Wah, nice ya. Jadi, Mereka ikatan mesra. mahasiswa Imarta dengan Imastanya juga cukup kompak lah. bagus. Iya. Dan korespondensi tadi juga di-highlight bahwa alumni pun masih aktif ya untuk membimbing dan terus Ya. aktif Jadi dalam development. kalau di kita selalu minta feedback dari alumni. Jadi setiap semester ini di tugas akhir Stupa 8 itu kita punya namanya event public expose. Jadi karya-karya terbaik Pak. Nah itu kita selalu minta feedback. Jadi kita lombain gitu ya, sayambarin lagi yang terbaik itu. Belum tentu yang nilainya paling bagus itu yang juara. Itu jurinya itu satu dari alumni profesional, tapi harus profesional ya Pak. Betul. Satu lagi dari arsitek profesional, terserah bukan alumni. Nah itu yang kita jadi feedback untuk menjembatani akademis kita dengan Agar dunia relevan dengan profesi industri juga. dan alumni juga kita jaga gitu. Kalau di sipil kita alumni malah kita panggil jadi dosen tamu. Nah ya, Oh, itu gitu. juga sering di kita. Di sipil ada temuan apa Pak? Kalau sipil itu kan dasarnya kan adalah fisika ya, jadi aturan-aturan fisik dasar. Nah, saya ingin giring pembicaraan lebih ke arah teknologi. Dengan teknologi ini banyak hal yang akan lebih dimungkinkan lagi. Apa perbedaan signifikan yang bisa dieksplorasi dari segi sipil dengan Saya juga mau adanya nambahin nih teknologi? Pak, tadi kepikir yang tadi habis sidang gitu kan, Ya. S1, S2, S3. Dengan ada teknologi ini, perkembangan hasil karya mereka itu di 10 tahun terakhir seperti apa sih? Lebih berwarna, lebih beda dibanding tahun-tahun 10 tahun sebelumnya? Kalau menurut saya sih cukup beda ya Pak. Beda ya. Jadi dari topik-topik mahasiswa yang saya perhatikan itu bervariasi, tapi sekarang ini lebih condongnya ke agak ke high-tech High-tech, ya. ya. Lebih banyak ke high-tech gitu. Nah kalau untuk pertanyaan Bapak tadi mengenai perbedaannya, di sipil itu sebenarnya hitungan teorinya itu kuno Pak. Ya. Teorinya kuno. Cuman pengaplikasiannya itu kita sekarang sudah masuk ke software. Oke. Dan softwarenya pun kadang-kadang kita pertanyakan gitu loh Pak. Ya. Jadi dari hasilnya itu para dosen yang mengajar mengampu mata kuliah tersebut tuh mempertanyakan ini kenapa bisa begini, dan mereka mengadakan percobaan sendiri. Seandainya saya kasih begini nanti gaya gempanya seperti apa? Nah itu mereka seperti itu gitu. Nah kalau dari saya kan manajemen konstruksi. Kalau saya dari tempat saya itu lebih condong ke aplikasi di lapangan. Jadi saya perbanyak kasus-kasus di lapangan dalam kelas saya gitu loh. Nah mereka yang tadinya cuma teori saja, taunya sekarang mereka sudah mulai mikir di lapangan kayak apa. Dan Aplikasi lapangannya. Iya, dan kadang-kadang kalau saya ada kesempatan site visit. Cuma site visit itu kan cuma waktunya sebentar Pak. Betul. Ya di kelas aja saya bikin simulasi. Oke. Gitu loh. Jadi mereka berasa, oh iya benar juga gitu kan. Jadi software pun meskipun mereka canggih, tetap keabsahannya pun harus dipertanyakan. Harus Dan dipertanyakan. untuk bisa mempertanyakan itu perlu dasar akademis yang kuat ya Pak ya. Betul, tentunya. betul. Ya, ya. Terutama kita di sipil itu kita punya dosen-dosen pengampunya cukup bagus Pak. Ya. Yang di S2 aja kita beberapa dosen itu dari TABG itu loh Pak. Ya. Yang di DKI itu. Oh. Nah, jadi mereka lah yang mengajar kan Pak. Dan mereka setuju dengan pendapat saya bahwa ya nggak bisa kita hanya tergantung software gitu kan. Ya, Kita betul. dasarnya harus begini. Nah, tinggal sekarang bagaimana mengajarkan kepada mahasiswa ini, kita ditantang 2 hal loh Pak. Pertama harus mengantarkan teori, yang kedua teknologi, ketiga penerapan. Ya. Waktu kita kan terbatas. Kalau dulu zamannya saya mungkin hanya teori dengan teknologinya beres. Betul. Sekarang Ya, ada ya, penerapannya kan. ada penerapannya. Jadi waktunya segitu sekarang bertiga nih masih dimasukin gitu loh. Nah itu. Jadi pinter-pinternya si dosen bagaimana caranya. Nah, kepintarannya apa nih Pak yang strategi Bapak untuk mengentaskan itu apa kira-kira? Kalau saya biasanya gini, kalau buat pribadi saya ngajar, teori itu didapatkan gampang Pak. Ya, betul. Bapak bisa nge-download dari manapun gampang sekali. Open Tapi source. jam terbangnya itu nggak ada mereka. Iya. Yang ada kita kan Iya, jam iya. terbang loh. Jadi saya harus mengajarkan mereka baik itu secara cerita, berbagi pengalaman, atau ya tadi simulasi.
Jadi kelas kita bikin nih, ya kamu jadi apa, sekarang kasih masalah begini. Gimana saya? Buntutnya tetap Bapak pegang ya? Oh iya, harus. Walaupun ini anak macan nih, hasil karyanya bagus, buntutnya Bapak pegang. Harus Pak, harus gitu loh. Jam terbang lagi bro. Jam terbang lagi gitu loh menurut saya sih. Ya karena anak sekarang literasinya banyak sih Pak ya. Betul. Mereka lebih mencari. Mereka lebih leluasa dibanding zaman saya dulu kan. Kita harus ke toko buku. Sekarang ini tinggal handphone keluar. Tapi sekarang kan problemnya berbalik. Ketika resources begitu banyak, kendalanya bukan masalah scarcity of knowledge, tapi too much knowledge. Ya, betul. Nah, di situ Pak yang saya ajarkan kepada mereka bahwa jadi hari pertama saya ngasih kuliah itu saya tekankan bahwa dalam hidup kita pertama kali yang kita ketemukan itu belum tentu benar. Ya. Jadi artinya apa? It's just mere information, itu hanya informasi saja. Betul, dan informasi di Google itu bisa salah loh Pak. Betul. Betul kan? Jadi kita mesti Apalagi mikir. Wikipedia gitu kan. Iya. Nah kita mikir itu kadang-kadang, wah saya belum berilmu kan si mahasiswa gitu kan. Iya. Saya belum berilmu gitu kan. Saya bilang, Bapak udah dicor duluan ya. Iya. Ya. saya bilang you compare dulu beberapa situs itu you compare, nanti you ambil kesimpulan. Nah disitulah you mikir sama sambil kuliah kan, dapat beberapa teori kan. Nah itu. Gitu. Ibu mau nambahin Bu? Ya sama ya, jadi sebenarnya kita tadi mahasiswa kita kan sekarang digitalnya mungkin lebih jago gitu ya dibanding dengan manualnya nih Pak. Nah itu yang perlu kita jaga sebetulnya. Positifnya mereka punya resource tadi banyak sekali, overload kadangnya. Nah kita sebagai pengajar justru positifnya misalnya kita, oh ini nih kita bisa lihat dari YouTube gitu ya. Misal arsitek A gitu ya, yang kita biasanya dulu cuma lihat dari buku, sekarang udah ada filmnya nih. Iya. Gitu nah itu sebagai privilege mereka untuk mengenal lebih jauh. Nah tetapi ketika terjun di lapangan mereka juga tadi sense of scale lagi, sense of human dimensionnya, ruangnya. Nah itu biasanya mereka tetap misalnya ke site fisik, mereka harus mengamati manusianya, traffic manusianya, kesehariannya, aktivitinya. Nah itu yang tidak mereka dapat di dalam dunia digital. Jadi justru ketika kita ingin mengarahkan mereka untuk itu, biasanya effortnya lebih jauh. Karena mereka tadi, wah biasa survei lewat sini aja gitu ya. Kadang pakai Google Maps atau Google Earth gitu udah dapat gitu ya. Nah itu yang kita Padahal selalu kalau encourage. kita site visit ke daerah situ, perjalanan kita aksesnya, Betul. lingkungannya. Beda sekali lingkungan, bau. Kita selalu mengajarkan ya itu sense, 5 sensesnya gitu kan. Pegang. Itu yang mereka harus kita tuntut harus survei, harus lihat lapangan, harus belajar dari dunia real activity-nya. Bahkan siang, pagi, malam itu pun beda antara. Nah itu yang kita encourage. Tapi untuk digital itu mereka kita sangat open. Tapi ya tadi tetap kita pegang gitu ya. Jangan untuk memudahkan, tapi untuk memperkaya gitu. Enriching. Saya jadi ingat waktu pertama beli rumah Bu, surveinya siang malam saya survei. Iya. Karena beda Pak kadang. kadang Gelap juga. sekali. Terus untuk tantangan ke depan nih. Sekarang zaman kan trennya ke green development ya. Nah, Apa yang disiapkan di universitas untuk menyambut itu? Tentunya kan beda pemikirannya, pemilihan material dan lain sebagainya, terus tatanannya, desain, implikasinya apa kalau di industri propertinya bukan sekedar gimmick lagi Ya. sih sekarang. Kalau di Memang kami, jadi kebutuhan. betul. Kita selalu ini kan Pak, kita ada peraturan pembangunan ya. Ya. Peraturan bangunan itu selalu ketika mereka dari awal di studio, kita harus mengharuskan mereka untuk betul-betul paham. Karena kan peraturan pembangunan itu kan termasuk di dalamnya sudah masuk tentang green building, ada ketentuan-ketentuan kota yang berkembang. Itu dalam 10 tahun aja bisa berkembang beberapa kali gitu ya. Nah itu yang mereka harus paham betul. Itu cara kita untuk mengikat dulu. Nah yang kedua kita memang menyediakan kalau di mata kuliah kita, mata kuliah pilihan tuh ada teknologi hijau, kemudian kita ada pengantar urbanisme, ada studi kota yang mengajarkan mereka sebetulnya tentang kota, tentang green living gitu ya. Dan untuk misalnya mereka membuat maket, kalau dulu memang banyak sekali styrofoam Pak, ini yang very basic ya. Nah sekarang di bawah kita tidak memperbolehkan mereka misalnya memakai styrofoam, stearin, itu dulu banyak sekali pas zaman kita ya Jadi Pak. solusinya multi-layer ya? Jadi dari projectnya sendiri betul, juga dari kita projectnya awasin kita awasin bahwa mereka penggunaannya. penggunaan bahannya secara material, kemudian kita memperkenalkan secara teknologinya yang mereka bisa terapkan sebagai smart building ataupun sebagai green teknologinya gitu ya. Di kita juga ada dosen dari GBCI gitu ya. Jadi kita memperkenalkan dengan multi layer tadi sih Pak, supaya mereka betul-betul paham gitu ya. Karena kadang mereka nggak ngeh antara teori tadi betul Pak dengan realitas gitu. Tentang misalnya pemakaian AC, itu kan sirkulasi udara, itu kan very basic. Jadi kita di awal memang
mengajarkan bahwa karena kita di negeri tropis, paling basicnya adalah harus merancang secara tropical dengan bangunan bentuk apapun, yang penting sirkulasi udara dan lain-lain gitu. Jadi basicnya dari situ. Nah, habis itu kita bisa berkembang kemanapun. Dan ranah arsitektur kan perencanaan, sehingga mengobatinya nggak perlu terlalu repot kan. Ketika simulasi pikirkan, berarti air conditioning unitnya juga lebih minim. Betul. Kalau Energi anak-anak kan paling consumption gampang juga. bikin dak ya Pak. Kalau dak itu kan, wah banyak sekali nih itunya. Bikin Jadi apa? pakai dak. Dak, Jadi dak. karena Iya. kotak kan, bagus Iya, iya, gitu. iya. Kalau di luar negeri referensi kan banyak ya. Nah Iya, itu iya. yang kita, karena Untar tuh dikenalnya sebagai desain-desain lebih eksploratif gitu ya. Mungkin dengan beberapa universitas lainnya lebih technical gitu. Tapi ya kita tetap mengajarkan mereka sense iklim, karena itu dasar Itu dari fundamental. teknologi hijau dan green building, sustainable living Saya gitu mungkin ya. sambil tanya sedikit yang tadi yang di refer katalog untuk bahan material hijau. Sepemahaman saya itu kan arahnya ke localizing material ya. Untuk tentu kita selain green yang dicoba dijangkau kan affordability. Nah, yang menyusun katalog itu siapa? Katalog, Katalog apa tadi nih? material green. Material hijau. Oh, material hijau. Maksudnya dari Untarnya? Iya dari bentarnya, yang dipakai sebagai guideline itu. Oh, dari itu bukan yang dari kita, Pak. Jadi Oh, material oke. living itu sebenarnya Based on dari peraturan government. dari government. Gitu. Ini menambahin Pak ya? Ya kalau di kita sipil Pak, kan kita selalu ngikutin arsitek kan, kayak green building begitu ya, kita saudaranya arsitek kan. Seia sekata ya. Iya sekata, dan green building itu kita memang memperkenalkan ke mahasiswa, dan sudah beberapa tahun yang lalu saya juga melihat ada penelitian atau skripsi mahasiswa itu mengenai green building gitu loh. Ya. Walaupun kan kalau green building lebih banyak ranah ke arsitek ya kalau menurut saya, kecuali Kalau material. sipil itu kan struktural lebih. Betul, ya, lebih kan? ke perhitungan struktural gitu kan, kemampuan strukturalnya kan. Nah, tetapi dari sisi saya mikir green building lebih banyak ke arsitek lah. Kalau disiplinnya gimana kan gitu kan. Jadi ya saya menekankan pada green construction, yaitu Green waste. construction. Waste-nya, Waste, okay. Waste management ya. waste manajemennya. Nah, kita ada lean construction dan lain-lain. Nah, kita terapkan, kita ajarkan ke mereka begitu. Kita memperkenalkannya begitu. Kalau yang waste udah mengenai skripsinya udah banyak itu. Iya, iya. Saya kebetulan kalau di DPP karena properti digital, saya nurturing beberapa perusahaan yang memang konsentrasinya ke smart construction material, reducing waste di lapangan. Ya. Kita ada modular brick, kami lagi setup pabriknya. Terus teman saya ada yang spesifik di startup untuk construction waste management. Memang itu sih yang kadang-kadang blind spot kita. Jadi orang kadang-kadang memandang industri properti itu kelangsungannya oke, clean pemilihan ini, tapi bisnis prosesnya kadang-kadang terelakkan. Nah, betul, betul. Seperti yang tadi mungkin dimention sama Ibu kan, penggunaan marketnya apa segala. Iya. Oh, kita coba desain green building nih, tapi dalam proses mendesain green building itu menghasilkan banyak Betul. sampah, itu sama Iya. saja gitu, kadang-kadang Betul. terelakkan. Jadi every bit matter, dan luar biasa ternyata dari universitas sudah memikirkan sampai sejauh itu Sejauh itu, implementasi. Kita ya. lumayan jauh sih Pak. Jadi kita pun mengikuti saat arahan dari rektor kita juga yang menekankan pada SDGs Pak. SDGs, jadi Sustainability Development Goals yang ditetapkan oleh PBB, 17 tujuan itu kan. Kita menerapkan ke sana arahnya. Semua penelitian kita tuh sebisanya ke sana. Gitu. Jadi masalah ini saya rasa luar biasa. Jadi kadang-kadang ketika kita mengimpor terutama hiring ya, yang kita bawa bukan cuma keilmuannya aja, tapi juga Iya. culture di situ. Betul. Dan ESG itu memang challenge ke depan, kita harus compliance ke situ ya. Ya. Dan memang apalagi lebih bagus ya ketika bawa orang yang memang sudah culture, jadi sudah terbiasa tertradisi dengan kultur green itu tadi. Betul. Luar biasa. Yang nambahin lagi Pak Bro? Ya, baru itu aja. Mungkin ada pertanyaan lagi yang mau disampaikan mungkin Pak? Bu Iya, Dulu, silakan. terkait Saya nih dulu. perkembangan Mengenai industri. Mungkin gini, Perkembangan relevansinya adalah karena ini kan platformnya adalah untuk teman-teman developer nih. Iya. Apa yang bisa dititipin? Karena kalau development ini kan it's an ongoing. Terus kita mungkin kalau saya ngasih konteks ya, jadi tahun mendatang kita mau amplifikasi industri perumahan nasional karena antisipasi. Terus kita mencoba mengentaskan backlog yang di sini 13 juta. Terus pasti ya skala. Terus kita mau perkembangan yang lebih berimbang nasional. Terus penekanan harga material, konsolidasi yang lebih optimal. Kita pengen nyambut ini karena pendanaan juga kita sedang merencanakan untuk pivoting ke green financing juga. Nah, dari segi arsitektur maupun sipil, apa yang bisa disampaikan ke teman-teman pengembang Sudah mungkin mulai juga untuk ada bisa istilah mulai KPR comply? hijau, Bro. Nah, Ya. iya. Apa nih yang Kita kira-kira udah mulai mendorong itu tuh. betul, goalnya kita di prinsipnya begitu, cuman kira-kira di level pengembang apa nih yang bisa diterapin? Perbankannya pembiayaan untuk developer yang aware juga dengan konsep green ini. Iya. Dengan konsep Nah, green kalau itu ya. teman-teman developer mau Iya, masuk iya. konsep green itu apa kira-kira yang bisa Nah. mereka siapkan paling mudah, paling cepat, lalu berkembangnya kemana? Kalau dari kita sih memang karena kita bicara dari segi arsitektur ya Pak ya. Jadi
dari level dari arsitektur memang kita beberapa mata kuliah kita itu memang ada tentang urban housing dan lain-lain itu kita sebetulnya yang paling penting adalah kedepannya gitu ya untuk material tadi Pak. Sebenarnya kalau di kita itu memang ada studi ya tadi mungkin Bapak tanyakan juga tentang cataloging ya. Kalau kita baru memang belum cataloging tapi kita baru eksperimen tentang material. Jadi material itu kan sangat luas gitu ya. Jadi kita kemarin di teknologi hijau sempat ada satu kelas yang memang tentang explore tentang material hijau. Nah itu kan kadang eksplorasi itu belum tentu dia green secara uang, secara money gitu ya. Kadang sangat mahal ketika diterapkan gitu ya. Bahkan kalau saya lihat secara recycle material pun secara mahal. Jadi menurut saya kalau untuk pembangunan real estate itu memang paling penting adalah yang pertama adalah pasti materialnya. Kedua adalah tadi kalau dari basic sekali gitu ya, karena banyak sekali kalau kita lihat lingkungan real estate gitu ya secara luas itu kan cenderung memang dengan kuota square meters ya. Jadi nilai-nilai green dalam arti kata taman itu sedikit menghilang gitu ya. Jadi kadang kita melihat wah kok ini sangat gersang gitu ya, meskipun mungkin perlu waktu untuk beberapa tahun gitu. Tapi ada developer yang memang menyediakan itu. Jadi mungkin tadi ya lingkungan hijau itu tetap dijaga sehingga di dalam satu kompleks perkotaan real estate itu tidak hanya rumah tapi fasilitas hijaunya, rasionya itu tetap dijaga. Kemudian memang kultur kita memakai AC sih Pak, itu yang menjadi sulit ya. Tetapi green living itu sebenarnya kalau kita mau paling menghemat itu ya dari AC ya. Jadi bagaimana mereka bisa matahari ya, betul, kaitan sama matahari. Itu saya pernah dapat advice dari teman saya, bukan dia urban planner di Colombia. Dia bilang kenapa nggak Indonesia manfaatkan gedung yang agak tinggi mungkin 2 lantai 3 lantai tapi didekatkan jadi jalan raya kita hilangkan. Itu kan yang di Singapura begitu ya Pak. Jadi kalau di kita jalan itu panas. Ya kalau kita di Harusnya kota Jakarta tuh kan nggak nyaman sekali ya. Panas di mana-mana. Padahal kalau kita belajar di tetangga sebelah itu kan mereka memakai shading ya dari bangunannya sendiri. Jadi itu bahkan bukan hanya pohon gitu bukan kan. cuma pohon tapi shading dari bangunannya sehingga kita nyaman. Nah itu menurut saya kota yang ramah sehingga dari situ mungkin kalau bisa dari developer itu lebih aware sehingga orang-orang nyaman, minimal nyaman untuk berjalan sehingga mereka juga menjadi oh iya ya ternyata dengan begini nih kita bisa menerapkan hidup yang lebih baik. Jadi mungkin awal yang baik untuk hal kecil gitu ya tapi bisa berubah harapannya gitu ya. Dan kalau di Untar mungkin ada katalog yang bisa diakses teman-teman pengembang yang untuk kalau mau ngintip istilahnya. Kita sedang develop website baru sih. Kebetulan memang website bisa dipublish untuk umum atau nanti kita publish dari linknya ya Pak ya. Karena ini terbuka untuk umum. Jadi memang ini baru sekali kemarin karena biasanya kita dari Untar keseluruhan kita baru publish per prodi. Jadi itu yang nanti teman-teman bisa melihat kita sedang melengkapi terus. Kami pun sebenarnya di dan Instagram sih. lagi siapkan juga. Jadi open media kita utilize AI juga sudah. Jadi dengan smart library system. Betul. Dan kita ingin juga ada publish buku-buku kita secara online gitu ya sehingga itu akses akan sangat ini sih. akses Karena untuk lebih saya rasa luas gitu dengan ya. berbicara hari ini juga teman-teman di daerah regional juga tertarik untuk akses material-material ini. Ya. Mudah-mudahan bisa. Jadi kita akan kirimkan linknya ke Reis. Atau kita bikin episode khusus nanti untuk Untuk langsung. membahan ya. Janji ya. Jangan dihabisin semua, kita survei aja. Iya, nggak berasa juga di Nggak berasa juga. Oh iya iya. Kita emang sengaja membatasi durasi biar fokus di sini. Oke, terima kasih Bu. Terima kasih. Bu Nana. Terima kasih Makasih, banyak Pak. udah disempatkan hadir. Sampai ketemu di episode Next berikutnya. episode. Foto.